Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Vladimir pertama. Vladimir pertama Sviatoslavich atau Volodymyr Sviatoslavich, digelari sebagai Yang Agung, adalah Pangeran Kiev yang pindah agama menjadi Kristen. Ayah Vladimir adalah Pangeran Sviatoslav dari dinasti Rurik. Setelah kematian ayahnya pada 972, Vladimir, yang saat itu Pangeran Novgorod, terpaksa melarikan diri ke Skandinavia tahun 976 setelah saudaranya Yaropolk telah membunuh saudaranya yang lain Oleg dan menaklukkan Rus Kiev. Di Swedia, dengan bantuan dari kerabat Lade Jarl Hakon Siursong, penguasa Norwegia, ia mengumpulkan pasukannya dan merebut kembali Novgorod dari Yaropolk. Pada 980 Vladimir telah mengkonsolidasi Rus Kiev dari daerah Ukraina saat ini ke Laut Baltik dan telah dipadatkan perbatasan terhadap serangan Bulgaria, Baltik, dan perantau timur. Awalnya ia pengikut paganisme Slavia, Vladimir berpindah ke Kristen Ortodoks pada 988 mengkristenkan Rus Kiev. Lahir tahun 958, Vladimir adalah anak kandung dan putra bungsu dari Sviatoslav pertama dari Kiev dan pengurus rumah tangganya Malusha. Dalam saga Norse, Malusha dikatakan sebagai nabi yang hidup sampai usia 100 dan dibawa dari gua ke istana untuk memprediksi masa depan. Saudara Malusha ini Dobrinya, adalah guru Vladimir dan penasihat yang paling terpercaya. Tradisi hagiograf Hik meragukan keaslian relasi masa kecilnya dengan nama neneknya, Olga Prekrasa. Tempat kelahirannya diidentifikasi oleh banyak sumber berbeda baik di Budiačići atau Budik. Perpindahan ibu kota ke Pereyaslavetsk pada 969, Sviatoslav menunjuk Vladimir menjadi penguasa Novgorod Agung, tetapi menyerahkan wilayah Kiev kepada Yaropolk. Setelah kematian Sviatoslav di 972, sebuah perang saudara meletus di 976 antara Yaropolk dan adiknya Oleg, penguasa Drevliansk. Pada 977 Vladimir melarikan diri kepada saudara Hakon Siursong, penguasa Norwegia, mengumpulkan pasukan Viking sebisanya untuk dapat membantunya merebut kembali Novgorod. Setelah kembali tahun depan, dia bersiap melawan Yaropolk. Dalam perjalanan ke Kiev ia mengirim duta ke Rogvolod, Pangeran Polotsk, untuk mengambil putrinya Rogneda. Putri pertamanya menolak untuk menunangkan dirinya dengan anak hamba perempuan, sehingga Vladimir menyerang Polotsk, membunuh Rogvolod, dan mengambil Raghil dengan paksa. Polotsk adalah benteng utama dalam perjalanan ke Kiev, dan menangkap Polotsk dan Smolensk memfasilitasi pengambilan Kiev di 978, di mana ia membunuh Yaropolk oleh pengkhianatan dan diproklamasikan kenyas dari semua Rus Kiev. Vladimir terus memperluas wilayahnya di luar domain luas kekuasaan ayahnya dulu. Pada 981, ia merebut kota Cherven dari Polandia. Pada 981-982 ia ditekan dalam sebuah pemberontakan Viatici. Pada 983, ia menaklukkan Yadvinyansk. Pada 984, ia menaklukkan Radimich. Dan pada tahun 985, ia melakukan kampanye militer terhadap Volga Bulgar, membuat berbagai benteng dan koloni dalam perjalanan. Meskipun Kristen sudah mulai tersebar di wilayah kekuasaan Oleg ini, Vladimir tadinya seorang kafir, mengambil 800 selir dan mendirikan patung pagan dan kuil untuk dewa. Dia mungkin telah berusaha untuk mereformasi paganisme Slavia dengan menyatakan Perun sebagai dewa tertinggi. Penyalahgunaan dewa terungkap, bahwa kebanyakan orang di Rus dipicu kemarahan besar. Masa membunuh seorang Kristen Fyodor dan anaknya Ioan. Segera setelah pembunuhan Fyodor dan Ioan, awal abad pertengahan Rus, melihat penganiayaan terhadap orang Kristen, banyak dari mereka melarikan diri atau menyembunyikan keyakinan mereka. Namun, setelah lama, kemudian Pangeran Vladimir merenungkan kejadian ini, dan paling tidak dalam pertimbangannya di politik. Berdasarkan kronik Slavia kuno berjudul Years of Tale of Bigone, yang menggambarkan kehidupan di Rus Kiev sampai dengan tahun 1110, Vladimir mengirim utusannya ke seluruh dunia yang beradab untuk menilai agama besar waktu, Islam, Katolik Roma, Yahudi, dan Ortodoks Bizantium. Mereka sangat terkesan dengan kunjungan mereka ke Konstantinopel, mengatakan, "Kami tahu tidak apakah kita berada di surga atau di bumi.
Kami hanya tahu bahwa Tuhan tinggal di sana di antara orang-orang, dan pelayanan mereka lebih adil daripada upacara-upacara bangsa lain. Pada tahun 988 Vladimir dibaptis, dan setahun kemudian ia menikahi Anna. Tetapi kedua peristiwa itu tidak merupakan isyarat bahwa ia tunduk pada Kekaisaran Bizantium. The Primary Chronicle mengatakan bahwa pada tahun 987, setelah berkonsultasi dengan boyarnya, Vladimir Agung mengirim utusan untuk mempelajari agama dari berbagai negara tetangga. Hasilnya dijelaskan di Tawarik Nestor. Dari Islam Volga Bulgaria melaporkan bahwa tidak ada sukacita di antara mereka, hanya kesedihan dan bau besar. Dia juga melaporkan bahwa Islam tidak diinginkan karena Islam mengharamkan minuman beralkohol dan babi. Vladimir berkomentar pada kesempatan itu. Minum adalah sukacita semua Rus, kami tidak bisa senang tanpa itu. Sumber Ukraina dan Rusia juga menjelaskan Vladimir berkonsultasi dengan seorang utusan Yahudi dan menanyai mereka tentang agama mereka, tetapi akhirnya menolak itu juga, mengatakan bahwa kerugian mereka dari Yerusalem adalah bukti bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Allah. Utusannya juga mengunjungi Katolik Roma dan Ortodoks. Akhirnya Vladimir memilih Kristen Ortodoks Timur. Di gereja-gereja di Jerman utusannya tidak melihat keindahan, tetapi pada Konstantinopel, di mana ritual festival di gereja Bizantium membuat mereka terkesan, mereka menemukan sebuah jawaban, kami tidak dapat menggambarkannya bagi Anda. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan berada di antara mereka dan bahwa kebaktian mereka melampaui pemujaan di tempat-tempat lain. Kami tak dapat melupakan keindahan itu, mereka melaporkan, bahwa menggambarkan megahnya sebuah liturgi suci di Hagia Sophia, atau keindahan tersebut, dan kita tahu tidak bagaimana cara memberitahu itu. Jika Vladimir terkesan dengan tanggapan ini dari utusannya, bahkan ia lebih tertarik dengan keuntungan politik dari aliansi Bizantium. Menurut cerita, karena keindahannya itulah Vladimir memilih aliran Ortodoks. Kristen Ortodoks adalah agama tetangga kerajaannya, Kekaisaran Bizantium, yang paling kuat, terkaya dan sangat berbudaya. Ketika ia ditawari Anna, saudara perempuan Basilius, Kaisar Bizantin, untuk menjadi istrinya, Vladimir menerima. Ia kemudian menggabungkan kedudukannya sendiri dengan tetangganya itu. Berkat Kiril dan Methodius, Rusia memiliki liturginya sendiri dalam bahasanya sendiri, Slavonik. Di gereja-gereja indah yang dibangun Vladimir dan penerusnya, rakyat dapat mengikuti liturgi indah dalam bahasa mereka sendiri. Pada 988, setelah merebut kota Chersonesos di Crimea, ia berani menegosiasikan adik Basil II, Anna. Vladimir dibaptis di Chersonesos, bagaimanapun, mengambil nama baptis Basil untuk memuji nama kakak iparnya, sakramen kemudian dilanjutkan dengan pernikahannya dengan Anna. Kembali ke Kiev dengan kemenangan, dia menghancurkan banyak kuil pagan dan mendirikan banyak gereja, dimulai dengan sebuah gereja yang didedikasikan untuk Basil, dan gereja persepuluhan. Sumber dari Arab, baik Muslim dan Kristen, menyajikan cerita yang berbeda tentang perpindahan agama Vladimir. Yahya Antiochia, Al-Rudrawari, Al-Makin, Al-Dimashqi, dan Ibn Al-Atsir semua pada dasarnya memberikan tanggapan yang sama. Pada 987, Bardas Sklerus dan Bardas Phocas memberontak melawan Bizantium, Kaisar Basil II. Kedua pemberontak segera bergabung, kemudian Bardas Phocas menyatakan dirinya menjadi kaisar pada 14 September 987. Basil II pindah ke Rus Kiev untuk meminta bantuan, meskipun mereka dianggap musuh pada waktu itu. Vladimir setuju, dalam pertukaran untuk sebuah perkawinan, ia juga setuju untuk menerima Kristen sebagai agama dan mengkristenkan umatnya. Ketika pengaturan pernikahan diselesaikan, Vladimir mengirim 6.000 pasukan untuk Kekaisaran Bizantium, dan mereka membantu untuk meletakkan pemberontakan. Setelah pembaptisan Vladimir, dengan tidak begitu sulit, rakyat pun mengesampingkan kepercayaan lama. Meskipun Rusia tidak menjadi negara Kristen dalam sekejap mata, keadaan mulai berubah. Awal mula pertobatan massal tidak terlalu mendalam, tetapi dengan bantuan para biarawan yang selalu merupakan kekuatan utama Gereja Ortodoks Timur, agama baru ini mulai dirasakan pengaruhnya. Vladimir kemudian membentuk sebuah dewan besar terdiri dari beberapa bangsawan dan mengaturnya kehidupan ke-12 anak Vladimir.
Menurut Primer Chronicle, ia mendirikan kota Belgorod di 991. Pada 992 ia melanjutkan kampanye melawan Kroasia. Kampanye ini dipotong oleh serangan dari Pečenek di sekitar Kiev. Dalam tahun-tahun berikutnya ia tinggal relatif damai dengan tetangganya lainnya, Boleslav I dari Polandia, Stephen I Hungaria, dan Republik Andrei. Setelah kematian Anna, ia menikah lagi, kemungkinan dengan cucu dari Otto Agung. Pada 1014 anaknya Yaroslav bijaksana berhenti membayar upeti. Vladimir memutuskan untuk menghukum keangkuhan anaknya dan mulai mengumpulkan pasukan melawan dia. Vladimir jatuh sakit, namun, kemungkinan besar dari usia tua, dan meninggal di Brestovo, dekat Kiev. Berbagai bagian tubuhnya dipotong-potong didistribusikan di antara banyak yayasannya yang kudus dan dihormati sebagai peninggalan. Pertobatan Vladimir membawa akibat efektif atas gaya hidupnya. Ketika ia memperistri Anna, ia menceraikan kelima orang istri lamanya. Ia memusnahkan semua patung-patung, melindungi kaum miskin, mendirikan sekolah-sekolah dan gereja-gereja, serta hidup damai dengan negara-negara tetangga. Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur menetapkan hari peringatan pada 15 Juli. Kota Volodymyr Volynski di utara barat Ukraina didirikan oleh Vladimir dan dinamai menurut namanya. Pendirian kota lain, Vladimir di Rusia, biasanya dihubungkan dengan Vladimir Monoma. Namun beberapa peneliti berpendapat bahwa itu juga didirikan oleh Vladimir Agung. Katedral St. Volodymyr, salah satu katedral terbesar di Kiev, didedikasikan untuk Vladimir Agung, sebagai awalnya Universitas Kiev. Ordo St. Vladimir Kekaisaran Rusia dan Seminari Tinggi Ilmu Teologi Ortodoks Santo Vladimir di Amerika Serikat juga dinamakan menurut namanya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.